Alhamdulillah, Kepala Banser sudah datang. Jadi alhamdulillah ada yang menemani untuk dakwah. Mudah-mudahan berkah rezekinya Kepala Banser dan berkah usahanya Kepala Banser yang ada di Pondok Duta. Bertebaran usaha-usaha beliau. Sangat luar biasa beliau. Ditinggalkan usaha-usahanya demi mengantar dakwah. Alhamdulillah. Tapi penampilannya kayak ninja. Kepala Banser tapi kayak ninja. Bismillah, langsung pesan gokar. Takut telat, kita lebih baik santai di sana. Bismillah. Camping. Camping. Itu pindah sendal dulu lah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue ada sendal. Oke, ini Diangkat. yang tak begini ntar ya. Iya. Yang berapa belas? Nah. Kuat ya. Nah, gitu ya. Kok ketemu? Iya, iya. Ya pakai dulu. Taruh. Bukan ini mah kecil. Ini mah kecil mah. Empat. Nah, tuh udah nyampe tuh mobilnya. Di mana lubang tadi? Kasih tahu lubang. Lubang kasih tahu. Iya. Mau kemana Pak? Mau ceramah dulu, Bu. Oh ya, semoga lancar Pak. Ini namanya. Ini saya dulu, Bang. Ini lubang. Kirain lubang gede. Tapi itu bikin patah roda, Bang. Iya. Nah, ini gantinya ini nggak kuat roda. Iya, bawaannya bocor. Ada mobilnya? Oh, ada. Ada. Ada itu. Luas, Bang. Ustaz Ade bukan? Iya benar Ustaz tadi. Apa Ade ini? Iya, Pak. Buru, masukin. Iya. Minta doanya juga. Semoga sehat Ustaz. Awas kaki. Oke, Mas, makasih. Awas. Ya. Ya, aman. Ya, makasih Pak. Makasih ya. Ya. Hah? Mana? Sana ya. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini masih di tanggal 7 bulan Safar. Kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada manusia mulia Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ila nur wa minal jahiliyati ila siratin mustaqim. Tanpa beliau, tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tidak akan menemukan jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan yang penuh dengan terang benderang. Maka kita mengharapkan semoga kita dan keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Terus berusaha introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah sejauh mana, semaksimal apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir akan tercatat sebagai umat Rasulullah, hamba Allah yang mendapat predikat muttaqin
yaitu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di waktu yang amat singkat ini izinkan khotib untuk mengingatkan kepada kita tentang keutamaan dan apa yang terjadi di bulan Shafar. Waktu sangat pendek, tidak akan bisa kita kulik semuanya, tapi mudah-mudahan cukup dengan waktu yang amat sangat singkat ini. Ada 3 hal yang akan khotib bahas secara singkat. Yang pertama, apa itu bulan Shafar? Yang kedua, apakah bulan Shafar adalah bulan sial? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di bulan Shafar? Hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, Shafar ini asal katanya dari sifrun. Ada juga yang mengatakan sofron. Kalau sifrun ini artinya adalah kosong. Sejarahnya, dulu zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, di zaman jahiliyah setelah bulan Muharram, ketika memasuki bulan Shafar, maka penduduk kota Mekah saat itu keluar dari kampungnya. Ada yang mencari nafkah di negeri Yaman, ada yang untuk berikhtiar keluar dari kota Mekah. Maka dia akan menjadi kosong penduduknya, dinamakanlah sifrun. Bukan berarti semua penduduk hijrah, karena di bulan Muharram itu ada terkenal bulan di mana hijrah. Padahal hijrah itu terjadi Rasulullah di bulan Shafar tanggal 27 Shafar. Jadi pertama kali Rasulullah hijrah itu di tanggal 27 Shafar. Nyampenya di bulan depan, bulan Rabiul Awal. Jadi ini sejarah pertama. Zaman jahiliyah mengatakan bahwasanya bulan Shafar ini bulan yang kosong karena orang sudah pada keluar dari Mekah. Yang kedua, ini yang menjadi pertanyaan dan akan dibahas dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua ini adalah sofron, artinya kuning. Artinya kuning ini menyangkut kepada penyakit. Jadi pada bulan Shafar banyak orang yang ketakutan, timbulnya penyakit. Ada burung-burung terbang, burung-burung yang datang nemplok di rumah-rumah. Orang-orang dahulu mengatakan berarti ada mayat, ada arwah yang tidak tenang, bakal ada kesialan, bakal ada huru-hara, bakal ada penyakit yang terjadi di bulan Shafar. Nah, inilah yang kedua yang akan saya bahas. Apakah bulan Shafar bulan sial? Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sudah menerangkan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya bulan Shafar bukan bulan sial. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Pertama, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu di bulan Shafar. Bahkan putrinya yang tercinta Siti Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali pun di bulan Shafar. Ini menggugurkan pendapat orang jahiliyah bahwasanya bulan Shafar adalah bulan kesialan. Kenapa bulan Shafar orang suruh keluar saat itu? Karena memang ada perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Bukan hanya di bulan Shafar, tapi setiap saatnya Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Yang seperti apa umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu orang-orang yang terbaik, umat terbaik adalah orang yang keluar dari rumahnya untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kita, tugas kita kalau pengen jadi umat terbaik, seringlah keluar, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar. Mau di bulan Shafar, mau di luar bulan Shafar, kita harus keluar. Yang kita khawatirkan, dulu zaman jahiliyah orang takut keluar rumah. Makanya kalau keluar rumah sekaligus keluar dari kampungnya, maka kosong di kota Mekah. Karena takut terjadi virus, penyakit di bulan Shafar. Karena memang pernah terjadi satu virus yang terjadi di bulan Shafar, tapi bukan karena bulan Shafarnya.
Nah, apa yang terjadi? Yang namanya penyakit, yang namanya virus, itu kapanpun bisa terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti mati. Tapi yang jadi masalah, wa nablukum, Allah akan uji kalian sebelum kalian mati, bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan dan ujian kematian. Saya pribadi, bukan di bulan Safar, di bulan Desember, saya mengalami kecelakaan ketika sedang berdakwah subuh. Apakah itu pertanda sial? Tidak. Kenapa? Karena ketika kita sedang melaksanakan ibadah, kita ingin mengajar kajian subuh di Masjid Nurmainah saat itu Cilodong, ditabraklah saya, patah kaki 3. Tapi Allah berbicara lain ketika semua memprediksi ini tahunan akan sembuh, bisa 2 tahun lebih, tapi ternyata di 5 bulan saya bisa berdakwah keliling kembali. Kenapa? Karena pertama, ujian itu memang sudah Allah tentukan. Yang kita khawatirkan, ujian itu karena Allah benci kepada kita. Yang kedua, karena kita sedang melakukan maksiat. Tapi kalau kita keluar rumah, kuntum khairu ummah ukhrijat, keluar rumah kata Allah. Banyak orang yang lagi kerja tiba-tiba kecelakaan, berarti insya Allah kecelakaannya itu menghapus dosa-dosa dia. Kenapa? Karena dia sedang mencari nafkah dalam kecelakaannya. Jadi semua itu sudah dicatat oleh Allah melalui para malaikat. Yang paling utama kita meniatkan. Kalau ada orang yang pengen buka usaha dagang di bulan Safar, jangan takut, buka bismillah. Kalau ada orang yang mau buka kontrakan di bulan Safar, buka, nggak usah khawatir. Semua bulan baik, semua hari baik. Hanya mungkin ketika hitung-hitungan mau nikah, oh harinya cari hari yang libur, hari di mana saudara-saudara bisa berkumpul. Bukan karena ada hari baik atau ada hari buruk, tapi bagaimana kita dalam menjalani hari-hari tersebut. Maka bulan Safar bukan bulan sial. Yang menjadikan kita sial ketika kita keluar rumah, tapi kita menjauhkan diri dari Allah, kita bermaksiat dari Allah, kita niat kerja untuk mencari korupsi, kita niat keluar rumah untuk memblokir bank-banknya para nasabah. Ini bermaksiat kepada Allah. Niat maksiat, maka itulah hari di mana dia melakukan kesialan. Tapi ketika dia keluar rumah untuk mengajak orang baik, untuk mencari nafkah, untuk berdakwah, maka hari itu dinamakan hari keberuntungan buat dia. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di bulan Safar ini? Awal tadi saya sudah ungkapkan ayat surat Ali Imran. Allah mengutus para rasul untuk mengajak kita lebih dekat dengan Allah. Kenapa semua ayat Al-Quran ketika Allah mengundang kita untuk beribadah spesial, itu di depannya ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya adalah perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maka di awal ayatnya pakai kalimat alladzina amanu. Tapi di surat Ali Imran ini, di surat Ali Imran ayat 110, amanunya ada di ujung ayatnya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi getol kita ibadah, sholat rajin, bahkan sholat sunnah kita jalanin. Kalau lagi getol kita ibadah, jangan puasa wajib, puasa sunnah kita jalanin. Nah, iman itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang lagi naik, kadang lagi turun. Bagaimana menjaga iman? Yaitu dengan kita sering melakukan kegiatan yang Allah perintahkan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Kalau kita mencegah orang berbuat munkar, mungkin kita takut. Ada orang mabuk di pinggir jalan, kita suruh berhenti, kita takut. Ada orang bermaksiat, kita gerebek, mungkin kita takut. Tapi minimal kita ajak orang baik. Ketika kita mau kajian subuh ke Masjid Al-Hikmah,
maka kita WA teman-teman kita, yuk ikut kajian yuk. Maka nanti ada yang ikut kajian karena WA kita, maka dia akan mendapatkan kebaikan sama dengan kebaikan orang yang kita ajak. Hadirin yang dirahmati Allah, saatnya sekarang yuk sama-sama di bulan Safar ini untuk membuka bulan di mana orang keluar, orang jahiliyah keluar untuk mencari nafkah. Kita cari taubatnya Allah, kita cari rahasia-rahasia Allah yang Allah sudah siapkan, yaitu apa? Menjadi umat yang terbaik. Dengan cara kita mengajak orang berbuat baik. Maka saatnya bulan Safar, yuk kita sama-sama, hikmahnya adalah mari sama-sama kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan minta pamrih. Dengan apa yang kita lakukan, minimal itu adalah tabungan investasi akhirat kita. Ketika kita punya uang di tabungan kita, kalau belum diblokir sama PPATK, lalu kita juga punya uang di harta kita di rumah, maka itu semua akan kita tinggalkan kalau kita meninggal dunia. Tapi uang kita yang sesungguhnya yang sudah kita investasikan di jalan Allah, salah satunya sudah masuk ke Masjid Al-Hikmah yang tadi dibacakan oleh DKM, itu akan menjadi investasi akhirat kita yang sudah dititipkan untuk menyantuni anak-anak yatim, maka itu akan sampai menjadi wasilah investasi akhirat kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan buat kita semua, yuk mari berbuat baik di bulan Safar. Jangan pernah takut keluar rumah, jangan pernah takut kita untuk berbuat baik, karena semua hari baik tergantung kita yang meniatkannya dan yang menjalani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua umat yang terbaik dan umat yang mendapatkan nantinya di akhirat kelak sebagai predikat muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa antal musta'anu wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimis shalah.